Darah dan sejarah panjang yang mengalir hingga menempa Presiden Prabowo Subianto begitu kental dalam memintal jiwa kepemimpinan sang presiden. Selain darah kesatria, darah ekonom juga mengalir pada sosoknya. Sosok Prabowo Subianto menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di Indonesia. Kiprah dan prestasi yang telah diukir sejak lama akhirnya antarkan keturunan dari Sultan Agung Mataram ini menjadi nahkoda sebuah bangsa besar bernama Indonesia. Tak banyak yang tahu, nama Subianto yang tersemat dalam nama besar seorang Prabowo adalah nama mendiang sang paman yang gugur dalam medan perang. Sang paman Letnan Subianto Joyo Hadikusumo beserta 32 taruna dan 2 perwira lain gugur dalam pertempuran kala mendampingi Mayor Daan Mogot dalam pertempuran Lengkong tahun 1946. Bukan hanya darah pejuang, darah ekonom juga mengalir dalam tubuh Presiden Prabowo Subianto. Dari sang kakek Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo yang merupakan pendiri dari Bank Negara Indonesia pada 1946. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang memberikan masukan kepada Presiden mengenai kebijakan-kebijakan penting. Darah ekonom Presiden Prabowo juga mengalir dari sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang merupakan seorang ekonom ternama Indonesia dan memiliki peranan besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Hasrat harumkan nama Indonesia sudah tercipta sejak lama. Presiden Prabowo Subianto menjadi penggagas pertama yang memboyong anak bangsa mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Everest. Sebagai seorang perwira militer dengan pengalaman dalam operasi lapangan dan kegiatan survival, Presiden Prabowo Subianto memiliki ketertarikan pada kegiatan ekspedisi dan pendakian gunung. Pada tahun 1997, ia mencetuskan pendakian ke puncak Gunung Everest, membawa nama Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim pertama yang berhasil menapaki jejak kaki dan mengibarkan bendera di puncak Gunung Everest. Tim mendaki dari Kopassus berhasil mencapai puncak Everest pada 26 April 1997 dan menjadi tim Indonesia pertama yang berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia itu. Presiden Prabowo sendiri dikenal menjadi seorang pemimpin militer yang cakap dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi tim, hingga bisa menaklukkan Gunung Everest. Ekspedisi ini juga menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kopassus ke-45. Karena merasa bangga dan terharu melihat tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini berhasil mengibarkan merah putih puncak tertinggi dunia sebelum Malaysia nyampe. Karena ketika itu kan kita mulai bergerak itu Malaysia sudah tahun Pak, sudah injek-injek Nepal itu. Di Himalaya udah wirawiri, tapi nggak nyampe-nyampe. Kita 4 bulan selesai. Pak Prabowo bukan hanya mengawasin saja Pak, menghantar sampai titik kemampuan beliau berjalan. Dinamika kehidupan seorang Prabowo Subianto cukup dramatis dan membuat banyak pihak tersentuh. Salah satunya adalah kisah cinta Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto. Pernikahan Prabowo Subianto dan Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi digelar dengan balutan adat Jawa di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 9 Mei 1983. Dari pernikahan ini, pasangan Prabowo dan Titi dikaruniai seorang anak laki-laki, Ragowo Hidi Prasetyo atau Didit. Usai menikahi Titi, karir militer Prabowo semakin mentereng. Beragam julukan dialamatkan padanya, mulai dari The Golden Boy hingga The Brightest Star. Kenaikan jabatan demi jabatan diraihnya dalam waktu relatif singkat.
Salah satunya ketika menjadi Komandan Kopassus tahun 1995. Namun faktor menantu presiden menjadi alasan satu-satunya menterengnya jabatan Prabowo dibantah oleh Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, Jenderal Hartono. Pengalaman lapangan yang telah dilalui oleh Prabowo mulai dari operasi di Timur Timur hingga pembebasan sandera di Irian Jaya menjadi pendorong melesatnya karir Prabowo. Terjadinya gelombang reformasi dan bergantinya rezim Soeharto ke era Presiden Habibie Mei 1998 menjadi titik balik karir Prabowo di militer. Dianggap telah melakukan tindakan ketidakpatuhan saat menangani unjuk rasa mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto. Prabowo diberhentikan dengan hormat 20 November 1998. Pasca lepas dari militer, Prabowo memilih tinggal di Jordania, negara yang dipimpin oleh Abdullah, teman dekat Prabowo saat mengikuti pendidikan militer di Amerika Serikat. Di era Presiden Megawati, Prabowo kembali ke Indonesia dan memulai karir sebagai pengusaha serta terjun ke ranah politik. Dengan kendaraan Partai Gerindra, Prabowo tercatat beberapa kali maju dalam kontestasi Pilpres. Tahun 2009 menjadi cawapres mendampingi Megawati. 2014 menjadi capres menggandeng Hatta Rajasa. 2019 Prabowo kembali maju capres menggandeng Sandiaga Uno. Terakhir 2024 Prabowo maju capres didampingi Gibran Rakabuming Raka, anak Joko Widodo yang menjadi rivalnya selama 2 kali periode Pilpres. Setiap orang memiliki hak atas masa lalu dan tentu saja diimbangi dengan hak yang sama atas masa depan. Seperti momentum hangat antara Prabowo Subianto dengan Sanana Gusmao. Menjelang pelantikan di gedung DPR MPR, Prabowo menyambut sejumlah kepala-kepala negara hingga perwakilan negara sahabat. Tercatat 33 kepala pejabat negara hadir. Namun momen menarik terjadi saat Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao. Prabowo menyambut kedatangan Sanana yang baru tiba di gedung Kura-Kura dengan pelukan erat selama beberapa saat. Sanana adalah tokoh menonjol yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Sementara Prabowo pernah memimpin operasi Seroja dengan melawan Fretilin. Dari 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandiyuda Kopasanda Angkatan Darat. Tim Kopassus pada era Soeharto menangkap Sanana tahun 1992 di pegunungan dekat kota Ainaro. Sanana dibebaskan pada era pemerintahan B.J. Habibie. Dalam sidang Kabinet Perdana, Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada para menteri untuk menjaga frekuensi yang sama dan berjuang untuk rakyat Indonesia. Pesan ini disampaikan dengan nada sedikit mengancam. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo menyebut akan ada evaluasi rutin bagi seluruh menteri untuk menjaga kualitas kabinet. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah kabinet, sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati lebih lama kabinet merah putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, pada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat
pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan di antaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kami kedua adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. Jika kita biasa melihat canda dan tawa dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, namun kala itu Pak Basuki tak kuasa menahan tangis saat melakukan perpisahan di kantor Kementerian PUPR. Hal yang sama juga dialami Retno Marsudi saat pamit dari Kementerian Luar Negeri. Inilah momen perpisahan haru Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Di akhir masa jabatannya pada Minggu 20 Oktober besok,
Basuki pamit dan pergi meninggalkan kantor Kementerian PUPR. Namun sebelum memasuki mobilnya, Basuki tak kuasa menahan tangis. Menteri yang biasanya kerap membuat candaan dan tawa, kali ini tak kuasa menahan air mata setelah mengabdi begitu lama di Kementerian PUPR. Tak berbeda dengan Basuki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga tak kuasa menahan tangisnya saat perpisahan di kantor Kemenlu. 10 tahun menjadi Menlu, Retno mengakui banyak ujian, namun selalu setia ditemani seluruh staf di Kementerian Luar Negeri. Ucapan pamit ditutup dengan ungkapan terima kasih sambil menundukkan kepala oleh Retno Marsudi. And thank you for being there for me. And you will always be in my heart. Sekali lagi, aku pamit ya teman-teman. Retno Marsudi pun pamit jelang berakhir masa jabatannya esok hari. Selain calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan, ada nama lain yang rupa-rupanya diajak Presiden Prabowo ke istana dari Kertanegara. Siapa dia? Inside Story segera kembali.